adik-adik. Wah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kira-kira kalau di bulan Desember kita akan merayakan hari apa ya? Betul adik-adik, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam rangka menyambut hari Natal, kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti acara PA Ceria. Nah, PA Cerianya itu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, jam 4 sore, live melalui aplikasi Zoom. Ingat ya adik-adik, diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, jam 4 sore, live dari aplikasi Zoom. Nah, adik-adik, untuk memeriahkan kegiatan PA Ceria ini, Kasini mau adik-adik menyiapkan beberapa barang ya, yaitu gelas plastik dan strapless dan gunting, serta ada kertas origami, dan yang terakhir adik-adik yaitu benang. Nah adik-adik, nanti disiapkan ya barang-barang ini. Oke, sampai berjumpa di PA Ceria. Dadah. Shalom, Shannon. Udah siap belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis, anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita jumpa lagi ya dalam ibadah minggu pagi hari ini bersama dengan Kak Ellen. Dan Kak Ellen ditemani sama dua kakak. Ada Kak Ica. Selamat pagi. Ada Kak Moren. Selamat pagi. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Ellen mau tanya dulu nih, adik-adik udah siap belum untuk beribadah? Sudah siap ya? Ya, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan Kidung Ceria, mungkin boleh disiapkan. Alat tulisnya juga boleh disiapkan ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau satu dulu nih Kak Ica dan Kak Moren ya. Siap Kak. Ya, adik-adik coba kalau mau lihat adik-adik mau bersatunya seperti apa sih? Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersatu dulu. Satu dulu, dimulai. Selesai. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi, tapi Karen minta semua adik-adik berdiri. Yuk Kita berdiri. Ayo adik-adik. Kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan ya. Semangat ya adik-adik, kita mau menggunakan gerakan ya Kak Ica ya. Kak Moren? Iya. Ya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Ica? Kidung Ceria nomor 73 dengan judul Biarlah Semua Anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh
sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa ya. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Terima kasih Kak Ellen. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan sehat dan sukacita untuk mengikuti ibadah. Kami siap ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Amin. Iya, adik-adik kita tadi sudah doa pembukaan, tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Maureen? Dari Kidung Ceria 333, sebelum ku mendengarkan. Iya, adik-adik semua berdiri yuk, kita mau menggunakan gerakan ya. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Ya, adik-adik, kalian minta adik-adik semua untuk duduk kembali. Ya, sekarang adik-adik tolong dibuka Alkitabnya, kita akan baca Mazmur ya. Tolong disiapkan kembali Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang akan dipimpin oleh Kak Maureen. Silakan Kak Maureen. Adik-adik kita mau bermazmur dari 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, adik-adik kita sudah membaca Mazmur dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kalian minta adik-adik untuk duduk tenang. Adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik yang kelas tanggung pagi ini akan mendengarkan cerita dari Kak Cindy ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang seperti biasa Kak Cindy mau mengingatkan, pasti adik-adik sudah memegang Alkitabnya, dan buat adik-adik kelas tanggung juga sudah boleh mencatat ya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini Bapa, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat boleh duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik buka kitabnya. Kita akan baca kitabnya dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kasih diulangi lagi, dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kasih dipercaya adik-adik sudah membuka Alkitabnya.
dan akan kasih dibacakan ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah adik-adik, ini surat yang ditulis oleh siapa kira-kira? Ada yang tahu? Betul adik-adik, surat Korintus ini dibuat oleh Bapak Rasul Paulus. Nah adik-adik, waktu Bapak Paulus menuliskan surat ini, ia sedang tidak ada di Korintus, melainkan dia lagi di tempat lain. Tetapi seperti kita baca, Bapak Rasul Paulus itu setia selalu menuliskan surat-surat kepada jemaatnya di Korintus untuk selalu mengingatkan mereka agar mereka selalu setia dan taat kepada Tuhan adik-adik. Nah, surat ini mengingatkan adik-adik bahwa di jemaat Korintus akan ada nabi-nabi palsu yang akan mengabarkan kebaikan-kebaikan tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nabi-nabi palsu ini akan memberitakan kebaikan itu hanya untuk pribadi mereka saja, agar mereka dipuji, agar mereka disanjung, hanya untuk kesenangan hati mereka saja. Nah itu yang diingatkan oleh Bapak Rasul Paulus, bahwa kita jangan sampai jatuh kepada hal-hal itu. Tetapi ingat bahwa kebaikan yang disampaikan oleh masyarakat atau kepada jemaat-jemaat di Korintus haruslah kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Ingatlah bahwa setiap perbuatan baik adalah bentuk pelayanan yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan yang sederhana adik-adik. Contohnya adalah misalnya adik-adik melakukan hal-hal baik. Dengan sekarang kan lagi masa-masa pandemi seperti ini, adik-adik di rumah mau membantu papa mama untuk beres-beres rumah, atau adik-adik punya adik lebih kecil lagi mau membantu mereka untuk mengerjakan PR. Nah, bentuk-bentuk kebaikan yang adik-adik lakukan itu adalah bentuk pelayanan adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Semua sikap itu yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat orang-orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka pun akan ikut memuliakan Tuhan. Contohnya, misalnya adik-adik melakukan hal-hal yang baik, adik-adik mau misalnya mengajarkan teman yang kesulitan dalam belajar, pasti temannya lihat, wah dia baik banget ya, pasti dia ini deh rajin untuk sekolah minggu, pasti dia anaknya baik nih. Jadinya perlakuan sikap baik adik-adik itu menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain itu ikut memuliakan Tuhan adik-adik. Adik-adik, lakukanlah kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan jadi sombong. Semua kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita dapat itu semua berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh sombong, tapi kita harus menjadi anak yang rendah
hati. Betul adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang taat, tetapi hari ini kita belajar tentang rendah hati. Nah, adik-adik menjadi orang yang rendah hati itu gimana sih kira-kira caranya gimana ya supaya kita bisa menjadi anak yang rendah hati? Ya seperti ini adik-adik. Adik-adik ikut ibadah online, adik-adik rajin membaca Alkitab yang merupakan firman Tuhan, dan adik-adik juga rajin berdoa, minta kepada Roh Kudus, ajar aku untuk bisa menjadi anak yang rendah hati. Amin. Nah, sekarang kita mau menutup firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari Tuhan Kau mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi anak yang rendah hati, di mana kami melakukan hal-hal yang baik, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu pada hari ini, agar kiranya firman-Mu pada pagi hari ini Bapa boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tidak lupa Bapa, kami ingin berdoa untuk keluarga kami ingin berdoa untuk gereja kami, dan kami ingin berdoa untuk bangsa kami. Bapa, Engkau yang tahu terbaik untuk mereka semua Bapa, dan kami percaya Bapa, kami akan pulih dari segala pandemi yang ada. Kami boleh kembali lagi untuk bergereja bersama-sama ataupun bersekolah bersama-sama lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga kami, melindungi kami ya Bapa dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini Bapa, kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Cindy mau memberikan aktivitas ya adik-adik. Aktivitasnya itu adik-adik membuat video ayat hafalan. Nah ayat hafalannya itu terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Nih Kak Cindy bacakan ya adik-adik. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke adik-adik, itu menjadi ayat hafalan pada hari ini. Nanti adik-adik buat videonya. Setelah sudah selesai buat videonya, nanti adik-adik minta papa mama untuk masukkan di grup WhatsApp orang tua Prakat PA. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana cerita firman Tuhannya? Wah, oke banget ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau masuk lagu dalam respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku
Ya, adik-adik kita mau masuk dalam persembahan ya. Kalian mau ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, untuk persembahan kali ini kita nggak mengumpulkan secara langsung ya, tetapi adik-adik boleh kumpulkan bersama dengan mama papa di rumah. Ya, kalau memang mau dikumpulkan gereja juga boleh, nanti bisa dilihat di bawah ini. Ya, adik-adik kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kalian minta adik-adik berdiri lagi yuk, Kak Ica dan Kak Moren kita yuk, bersih ya. Ya, kita mau masuk dalam lagu penutup dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, adik-adik tadi kita sudah bernyanyi ya dari Kidung Ceria 264. Sekarang kita mau doa penutup, dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Terima kasih Kak Ellen. Adik-adik kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan firman yang kami dengarkan bersama-sama hari ini kiranya menjadi suluh langkah kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini ya, Kak Ica dan Kak Moren. Ya, pesan kakak-kakak di sini, apa yang sudah adik-adik dengar, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para kakak pelayan, boleh menjadikan kekuatan bagi kita semua ya adik-adik ya. Nah, kalian mau ingetin sekali lagi, jangan lupa di masa pandemi saat ini, adik-adik jangan lupa ya, selalu apa, Kak Moren, Kak Ica? Cuci Cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Ya. Sampai di sini dulu adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.